Selamat datang di Sinek Metadata Indonesia. Kembali dengan saya Yonatan Sunoto dari Divisi P-Sales Technical Advisor. Kali ini saya ingin menjelaskan Microsoft Cloud Azure Overview Solution. Ya, kita langsung masuk aja. Jadi Microsoft Cloud ini adalah kurang lebih data center on the internet, di mana kita bisa melakukan banyak hal dengan menggunakan cloud. Kalau Bapak Ibu mungkin sudah sadar, sebenarnya dari dulu kita sudah menggunakan cloud, email, sosial media, bahkan sampai layanan komputer yang sebenarnya terdahulu itu beberapa sudah menggunakan cloud. Tapi yang paling ketara adalah email. Dulu mungkin kita pernah merasakan ya bagaimana menggunakan email yang dari inisial Yankee. Kita juga pernah merasakan dengan Hotmail, MSN itu dulu adalah sebenarnya sudah menggunakan cloud. Di cloud sendiri itu sebenarnya ada sebuah layanan atau services, di mana kita bisa memberikan sebuah layanan kepada customer kita melalui beberapa path. Nah, di sebelah kiri Bapak Ibu bisa dilihat ada yang namanya on-premise workload, di mana ini adalah yang kita lakukan sampai sekarang atau disebut dengan konvensional, di mana semuanya itu kita menguasai sendiri. Networking, storage, server, virtualization, system operasi, auto operation system, middleware, runtime data, and applications, itu semuanya kita yang mengatur. Tapi kalau dengan infrastructure as a service, kita hanya mengatur dari sistem operasi, middleware, runtime, data, dan application saja. Untuk VM-nya, server, storage, dan networking, itu kita tidak perlu pusing lagi. Jadi di Azure, kita bisa mengandalkan layanan infrastructure. Kita membangun infrastrukturnya di cloud. Misalkan Bapak Ibu ingin membangun VM dengan spek misalnya 2 core, lalu RAM-nya misalnya 4 GB, storage-nya sekian. Nah, itu kita bisa langsung pakai tuh, dan di dalamnya sudah ada OS Windows. Jadi di Azure saya memberitahu saja, di Azure itu ada beberapa macam OS-nya. Windows-nya ada, Windows di dalam dengan SQL juga bisa, Windows dengan CLM juga bisa, Linux juga tersedia, CentOS, Ubuntu, Red Hat, SUSE itu juga tersedia, Oracle Database juga tersedia di dalam. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan dengan infrastruktur. Jadi kita meng-create untuk membangun sebuah infra. Masuk geser ke sebelah kanan ada yang namanya platform as a service, di mana data dan aplikasinya kita yang memanage atau kita yang mengatur, sedangkan sisanya di bawahnya adalah diatur oleh Microsoft. Jadi data dan aplikasinya ini kita yang mengatur. Contohnya, misalnya kita ingin bangun sebuah website. Jadi di Azure ini bisa bangun website juga Bapak Ibu. Kita bisa bangun website, atau kita misalnya mau menggunakan backup, atau kita mau menggunakan site recovery. Tapi kalau backup lebih mengarah ke software service, di mana kita software tinggal kita pakai. Nah, untuk lebih memudahkan Bapak Ibu memahami konsep infrastruktur, platform, software, atau yang disebut IaaS, PaaS, dan SaaS, kita masuk ke analogi pizza. Pasti Bapak Ibu pernah makan pizza dong ya. Nah, di sebelah paling kiri ini adalah kebiasaan konvensional kita selama ini. Dalam membangun IT, kita menyiapkannya semuanya sendiri. Jadi kalau misalnya yang paling kiri, itu adalah kita menyiapkan semuanya, kejunya, topping, saus, pizza, bahkan pemanasnya, oven, gas, soda, sampai mejanya itu kita sediain semua. Tapi bandingkan dengan infrastructure as a service atau IaaS, dimana kita seperti melakukan membeli atau kita membeli pizza yang setengah matang atau yang sudah sebenarnya tinggal dipanasin aja. Nah, pizzanya sudah ada, toppingnya sudah tersedia, tinggal dipanasin aja. Nah, itu yang disebut dengan infrastructure as a service. Kita geser lagi ke kanan. Kalau Bapak Ibu pernah mendelivery suatu pizza, jadi kita tinggal telepon aja atau kita pesan via websitenya, terus pizza datang. Kita tinggal siapin minum sama meja. Bahkan sekarang pun minumnya di provide. Jadi ini disebut dengan PaaS, dimana kita tinggal memesan saja, kita tinggal menggunakan saja. Kita hanya menyiapkan sedikit saja untuk memperlengkapi apa yang kita butuhkan. Nah, yang paling kanan adalah kita kalau datang ke restorannya, kita pesan dari awal sampai kita akhirnya membayar sampai kenyang. Nah, jadi kita pesan, lalu kita makan, selesai kenyang, kita bayar. Itu yang disebut dengan software as a service. Jadi dari 4 analogi ini, ada on-premise, IaaS, PaaS, dan SaaS. Office 365 juga termasuk dalam SaaS. Nah,
Azure sendiri itu tidak ada namanya upfront cost. Jadi only pay for what use. Pay only for what you use. Nah, per minute billing, no upfront cost, and no termination fees. Nah, jadi di Azure ini Bapak Ibu saya ingin menjelaskan sistemnya seperti token listrik prabayar. Bapak Ibu pernah menggunakan token listrik prabayar? Nah, itu mirip. Jadi di Azure ini ada yang namanya satu token. Satu token itu bernilai 100 US dollar. Nah, 100 US dollar ini kita bisa pakai apa aja? Ya, sama seperti token listrik. Dengan satu token listrik misalnya 100.000 nominalnya, kita bisa menggunakan seluruh perabotan listrik di rumah. Tapi tergantung baik lagi berapa barang yang kita gunakan, misalnya kulkas, oven, microwave, oven listrik yang maksud saya, blender ya. Kalau banyak seperti itu, konsumsi akan semakin meningkat. Nah, demikian juga dengan Azure. Azure itu kalau semakin banyak konsumsinya, semakin besar juga konsumsi pulsanya yang digunakan. Nah, ini sebagai contoh ya, example pricing. App service ini startingnya free per bulan. Nah, kita bisa buat misalnya kayak website, ini free loh kalau di Azure. Lalu kalau kita bikin VM, contohnya adalah 191.100 rupiah ribunya ya, jadi 191.000 per bulan. Ini sudah termasuk PPN ya, jadi kita nggak ada PPN-PPN-an kalau di Azure. Nah, untuk membuat SQL database atau PAS ya, ini masuknya platform as a service itu 73.353 rupiah per bulan. Cukup murah kan Bapak Ibu? Nah, di Azure ini yang biasa digunakan servicenya ada yang di tipe compute itu virtual machine sama website yang tadi saya jelaskan di awal. Lalu ada sistem backup dan static recovery. Nah, backup ini hanya untuk file dan data saja. Jadi file kayak misalnya file Word, Excel, PowerPoint, lagu. Ya, ini lebih mirip seperti menyimpan data-data kita yang ada di dalam sistem operasi. Nah, kalau untuk static recovery, ini kita seperti mau membuat DRC atau disaster recovery. Disaster recovery kita mau buat ya, disaster recovery kita mau buat itu misalnya di download backup di PC lain atau di server lain. Nah, kalau ini kita backupnya dengan cloud, kita backup di tempat lain. Kita nggak tahu misalnya dia mau tahu di mana. Kita bisa pilih sih sebenarnya. Nah, kita mau backup misalnya VM, kita mau backup juga misalnya Hyper-V, VMware, on-premise pun bisa digunakan dengan static recovery ini. Jadi lebih menekan cost customer Bapak Ibu. Lalu kita ada app services juga dan network. Tapi yang biasa sering dipakai yang 4 di kiri ini Bapak Ibu, virtual machine, website, backup, dan static recovery. Nah, ini adalah layanan keseluruhan dari Microsoft Azure. Mungkin saya akan buat sesi lain untuk menjelaskan beberapa servicesnya. Jadi bisa dilihat ya, infrastructure services ini apa aja. OS server, storage, dan networking. Untuk platform as a service-nya banyak sekali Bapak Ibu ya. Mungkin dalam satu video ini tidak akan cukup dijelaskan. Mungkin kalau Bapak Ibu nanti ada kebutuhan bisa email. Nanti saya di depan tadi sudah ada email saya. Nanti di akhir video ini juga ada video saya. Bisa request nanti mungkin minta penjelasan apa. Nanti akan kami bantu. Nah, solusi yang sudah digunakan ini siapa aja yang udah pakai? Nah, banyak ya Bapak Ibu ya. Ternyata beberapa daripada customer Microsoft Azure itu adalah perusahaan-perusahaan terkenal di dunia, sekelas Bandara Canggih kalau Bapak Ibu tahu, GE Healthcare, lalu juga Petrobras. Petrobras ini seperti kayak Pertamina kita di Indonesia. Lalu 3M itu memakai mobile solution kita, Coca-Cola Amatil juga memakai web solution dan mobile solution kita. Jadi dia buat website sama mobile solution untuk karyawannya akses ke dalam database-nya si 3M. Nah, untuk database ini dia udah pakai platform as a service-nya si Microsoft Azure. Mazda, Bapak Ibu tahu kan kalau perusahaan Jepang itu biasanya kalau pakai suatu layanan nggak main-main. Nah, untuk analytic solution Bapak Ibu mungkin kalau ada kebutuhan analytic solution, predictive analysis, lalu juga ingin menganalisis kebiasaan, sentimen, machine learning, automation, itu bisa menggunakan Azure juga Bapak Ibu. Yang sudah menggunakan siapa? Bapak Ibu pasti tahu Honeywell. Real Madrid yang namanya klub bola itu, dia juga menggunakan Microsoft Azure. Dia menggunakan untuk apa? Dia menggunakan untuk menganalisis kebiasaan supporter-supporternya, mengakses ke mereka, misalnya kebiasaan-kebiasaan kalau misalnya mereka cari tentang Real Madrid itu cari tentang apa sih? Apakah baju bolanya, apakah pemainnya, apakah lapangannya atau sebagainya.
Di sini saya juga menyatakan layanannya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mengecek layanan apa saja, bisa diklik di link ini. Selanjutnya masih banyak solusi-solusi yang bisa diberikan. Nah, untuk network solution, Bapak Ibu pasti tahu Aqueta dan perusahaan mobil Rolls-Royce. Juga IMC, NetApp, lalu juga perusahaan maskapai penerbangan, dan media solution. Fuji Television Network itu juga menggunakan Azure. NBC juga Bapak Ibu tahu ya. Untuk Xbox, produk internal Microsoft pasti harus menggunakan Microsoft dong ya. Nah, selanjutnya masih sangat banyak Bapak Ibu. Jadi saya bukan jualan sebenarnya, tapi menyarankan Bapak Ibu. Sudah banyak contohnya dan perusahaan-perusahaan di luar itu menggunakan Azure. Jadi kita bisa berbangga lah di Indonesia ini sekarang sudah masuk teknologi tersebut. Nah, sebesar apa sih Microsoft Data Center itu? Jadi sebenarnya yang tadi kita ngomong di awal, data-data kita kan di cloud. Cloud itu kan analoginya awan ya Bapak Ibu. Nah, awan itu kan kita sebenarnya nggak tahu. Misalnya kita lihat awan nih di daerah Jakarta, kita belum tentu sama kita ngeliat awannya di daerah Yogyakarta. Nah, sebenarnya Microsoft punya data centernya. Kita menyimpan semua datanya di data center Microsoft. Nah, menurut definisi Microsoft, ini ada contoh misalnya yang di Dublin. Nah, Dublin Data Center is the biggest data center Microsoft. This data center is using a green cooling that's safe for the environment. This data center is 10 big as a football stadium. Jadi ukurannya 10 kali lapangan bola Bapak Ibu. Bayangin kalau Bapak Ibu mungkin tahu Stadion Gelora Bung Karno, mungkin Stadion Jakabaring. Nah, ini 10 kalinya. Bayangkan 10 kalinya, luas sekali ya. Nah, data center yang sebesar tadi itu kan ada di Dublin. Nah, kalau di tempat-tempat lain itu di mana? Nah, ini sebenarnya ada berbagai 30 region around the world. Jadi yang terdekat kita kan di Indonesia Bapak Ibu, itu ada di Southeast Asia. Southeast Asia itu ada di mana? Di Singapura, lalu di Australia, lalu juga ada di Hong Kong, East Asia, Jepang, dan di India. Di China ini khusus untuk pangsa internal mereka saja. Sisanya ada di Eropa, lalu juga di Amerika. ...36 data center. Ini bisa dijelasin ya, saya perjelas. Asia, Eropa, dan Amerika. Ada yang satu benua nggak ada Bapak Ibu, benua Afrika. Kenapa benua Afrika nggak ada? Ya, Bapak Ibu bisa tebak sendiri ya kenapa Afrika tidak ada. Nah, kita masuk kepada Gartner-nya. Untuk penggunaan cloud sendiri, Bapak Ibu bisa lihat Microsoft ini sudah berada di kanan. Bahkan untuk database manajemen sistemnya itu sudah leader Bapak Ibu. Jadi tidak perlu takut lagi untuk menggunakan produk Microsoft. Karena secara Gartner dia sudah masuk ke arah yang visioner, leads everywhere. Nah, untuk sisi security, Bapak Ibu kan pasti berpikir data centernya tadi di mana-mana di beberapa negara. Terus bagaimana soal keamanannya? Sebenarnya Microsoft Azure dari tahun 2010 sudah memiliki semua sertifikasi keamanan mulai dari ISO, International Certification, untuk mengamankan seluruh data Bapak Ibu, dan sampai yang terakhir ada di ISO 27018 International Standard Operation, di mana 27018 itu data Bapak Ibu itu yang keep tetap Bapak Ibu. Masa sih Pak? Bisa kayak gitu. Nah, Bapak Ibu nanti bisa lihat di Azure Microsoft Support Trust Center. Jadi saya nggak ngomong cuman karena saya mungkin Bapak Ibu anggap saya jualan, tapi Bapak Ibu bisa akses sendiri langsung ke Microsoft Data Center. Jadi Bapak Ibu bisa lihat ya, di sini dari segi data center di setiap negara itu mereka sudah memiliki sertifikasi, dan sertifikasi ini bukan sertifikasi sembarangan loh Bapak Ibu. Nah, Microsoft membayar 13.000 kepada hacker untuk mencari kelemahan daripada sistem data center mereka. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau. Nah, kita buka dari halaman detik.com ya. Jadi di sini saya mau mencontohkan yang disebut dengan 27018. Microsoft melayangkan gugatan hukum pada pemerintah Amerika Serikat. Gugatan yang diajukan di Pengadilan Federal Seattle itu mempersoalkan kebijakan pemerintah yang dinilai melanggar privasi konsumen.
Dikutip di TechInet dari Reuters, Microsoft menerima permintaan akses melanggar konstitusi karena mencegah Microsoft memberitahu konsumen jika pemerintah hendak meminta data email atau dokumen lain. Aksi ini melanggar amandemen keempat yang menjaga hak individu dan pebisnis untuk mengetahui jika pemerintah mencari atau menyita properti mereka. Nah, amandemen keempat ini adalah termasuk dari ISO 27018, di mana data privasi Bapak Ibu tuh tetap Bapak Ibu yang pegang, keep. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir data Bapak Ibu itu akan dibaca oleh Microsoft, diambil data pemerintah sana, pemerintah sini. Ini bahkan negara sekaliber Amerika Serikat pun tidak bisa mengakses datanya ke dalam. Berarti Bapak Ibu bisa bayangkan betapa amannya data Bapak Ibu semuanya taruhnya di Microsoft data center Microsoft, Azure maupun Office 365. So, summary daripada presentasi hari ini, data center and server is same with on-premise, more higher securities. Tadi kita sudah menelaah lebih jauh. There is no ISO for management and more structured, is trusted, no issue. Kenapa saya bilang no issue? Mungkin Bapak Ibu tahu di bulan Maret kemarin terakhir ada sebuah data center yang down, dan bisa dibayangkan berapa kerugian yang konsumen-konsumen mereka ketika server mereka tumbang. Nah, dengan Azure, apakah ada yang pernah tumbang? Bapak Ibu bisa cari sendiri datanya, Bapak Ibu bisa search sendiri bagaimana Microsoft Data Center menjaga kepercayaan Bapak Ibu. Let's move to the Azure Cloud. Terima kasih atas atensi Bapak Ibu semua. Jika ada pertanyaan lebih lanjut bisa email ke saya nathansunoto@metrodata.co.id. Terima kasih.